Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sementara semua orang masih cemas, scene berganti di aula rahasia. Di tempat ini hanya ada Dewa Guntur yang asli rubah Guntur dan Sioyan. Sosok Dewa Guntur itu memandang Sioyan yang terbaring di tanah dengan lengannya yang hancur. Dewa Guntur mengangkat tangannya, cahaya petir melesat ke alis Sioyan. Luka yang sangat serius itu secara bertahap pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan lengan Sioyan yang hancur itu perlahan-lahan tumbuh dalam sekejap mata. Sioyan yang tidak sadarkan diri perlahan-lahan membuka matanya. Ia terkejut ketika merasakan rasa sakit yang dialami sudah sepenuhnya hilang. Dia mengangkat kedua tangannya dan menemukan bahwa kedua tangan yang semula hancur kini sudah menjadi normal. Sementara Sioyan masih bingung, tiba-tiba sebuah suara serak terdengar. "Kamu sungguh luar biasa," ucap sosok Dewa Guntur yang asli. Melihat itu Sioyan segera berdiri lalu membungkuk dengan hormat. "Terima kasih atas bantuan Anda," ucap Sioyan. "Bisakah Anda menjadi murid saya? Jika Anda bersedia maka saya akan memberikan warisanku kepada Anda," ucap Dewa Guntur. "Pendahulu, junior sudah memiliki guru, tolong maafkan saya," ucap Sioyan. "Apakah Anda yakin ingin menolak? Jika Anda menolaknya saya tidak punya pilihan selain akan memilih Wu Henjian. Tetapi jika dia memiliki warisanku, aku khawatir itu bukan hal yang baik untukmu," ucap Dewa Guntur dengan cerdik. Sioyan tersenyum pahit mendengar ini, menyaksikan ekspresi Sioyan. Dewa Guntur tersenyum sedikit. Dia tampaknya mengatakan ini kepadanya dengan sangat sengaja. Memaksa Sioyan untuk menerima menjadi muridnya dan warisannya. Sioyan lalu berkata, "Dalam hal ini saya berharap bahwa pendahulu akan memiliki murid yang baik. Sekarang junior akan pergi," ucap Sioyan. Dewa Guntur awalnya berpikir dengan sedikit mengancamnya maka Sioyan akan menerima warisannya. Tapi dia tidak menyangka Sioyan benar-benar tangguh dengan pendiriannya. Sementara Sioyan menolak dan akan pergi, tiba-tiba suara Zhan Lao terdengar. "Anak kecil, warisan ini tidak berbahaya untukmu. Terimalah dia," ucap Zhan Lao. "Dia ingin saya memujanya sebagai guru, selain itu metode saya adalah Tao Api dan dia adalah Tao Guntur. Sepertinya metode saya tidak ada hubungannya dengan Dewa Guntur," ucap Sioyan. "Bocah, 3000 jalan tidak terpisah. Tao Api Anda dan Tao Guntur sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Guntur dan Api dapat saling melengkapi, keduanya tidak saling bertentangan. Metode Guntur di benua dewa adalah salah satu yang terbaik selain Api. Jika Anda dapat mewarisi Tao Guntur maka itu akan membuat Anda lebih kuat," ucap Zhan Lao menjelaskan kepada Sioyan. Mendengar ini Sioyan mengingat pertempuran yang sebelumnya. Sebelumnya dia menggabungkan kekuatan Guntur dengan kekuatan tiga keajaiban saat melawan sisi gelap Dewa Guntur. Hasilnya adalah Api dan Guntur digunakan bersamaan dengan sangat lancar. Dan kekuatannya juga membuat Sioyan tercengang. Sioyan segera berbalik dan berhenti di depan Dewa Guntur dengan ekspresi konyol. Sementara dia ragu-ragu untuk berbicara, tiba-tiba Dewa Guntur mengucapkan kalimat yang menggetarkan Sioyan. "Kamu dan dia seharusnya memiliki hubungan, kan?" ucap Dewa Guntur. "Oh, saya tidak tahu yang mana yang dimaksudkan oleh pendahulu," ucap terkejut Sioyan. Dia tidak menduga bahwa Dewa Guntur akan menyadari keberadaan Zhan Lao di tubuhnya. "Maksudnya adalah seorang wanita. Anda sangat mirip dengannya. Saya ingin tahu apakah kamu adalah anaknya," ucap Dewa Guntur. Mendengar ini Sioyan yang terkejut semakin terkejut. Sejak si benua Daoki dia belum pernah melihat ibunya dan tidak tahu seperti apa wajah ibunya. Sioyan hanya bisa menatap batu nisan ibunya semenjak dia masih kecil. Dan ayahnya Sioyan tidak mungkin berbohong kepadanya bahwa ibunya sudah mati. Sekarang saat Dewa Guntur berkata tentang wanita yang mirip dengannya secara alami Sioyan terkejut.
Wanita yang disebutkan oleh Dewa Guntur tentunya merupakan orang yang berasal dari benua tinggi. Jelas tidak mungkin jika Ibu Sioyan berasal dari dunia itu dan memiliki kekuatan dewa. Sioyan lalu berkata, "Senior, ibu saya meninggal ketika saya masih kecil, seharusnya apa yang dikatakan oleh senior adalah sesuatu yang tidak mungkin," ucap Sioyan. Dewa Guntur menatap Sioyan memegang dagunya lalu berkata, "Mungkin saja Anda hanya memiliki kemiripan dengan wanita itu. Baiklah, karena Anda tidak ingin warisan saya maka saya akan mengirim Anda keluar dari sini," ucap Dewa Guntur. Saat Dewa Guntur akan mengangkat kedua tangannya tiba-tiba Sioyan berkata, "Senior, mengapa Anda terburu-buru? Setelah saya memikirkannya saya rasa sangat tidak sopan jika menolak warisan dari Anda," ucap Sioyan. "Oh, apakah Anda sekarang menerimanya? Karena Anda sudah berubah pikiran maka hal itu jauh lebih baik bagi saya. Sejujurnya waktu saya sudah hampir mencapai batas, faktanya warisan saya hanya ingin saya berikan kepada Anda. Saya sudah menyalurkan kekuatan saya ke dalam kedua tangan Anda. Sekarang Anda bisa melihatnya," ucap Dewa Guntur. Sioyan mengangkat tangan dan menutup mata. Dia merasakan 100 guntur terjalin di atas lengannya. Bahkan kedua lengan tampak transparan saat guntur-guntur mulai terjalin. Ia merasakan kekuatan yang agung di kedua lengannya. Sioyan mengerti bahwa Dewa Guntur tidak menyembuhkan tangannya, tetapi menggantikan dua tangan Sioyan dengan tangan Guntur. Dewa Guntur lalu berkata, "Awalnya saya ingin mengganti seluruh tubuh Anda dengan tubuh Guntur. Namun saya masih membutuhkan izin dari Anda, oleh karena itu saya hanya mengubah tangan Anda dengan dua lengan Guntur ini," ucap Dewa Guntur. "Terima kasih sudah sangat membantu junior ini," ucap Sioyan menangkupkan kedua tangan. "Anda tidak harus berterima kasih, saya tahu bahwa Anda memiliki guru yang sangat kuat dengan bisa membunuh sisi gelap saya. Warisan ini diberikan sebagai ucapan terima kasih saya. Bagaimana cara Anda menggunakannya di masa depan akan tergantung pada diri Anda sendiri. Selain itu saya akan menyerahkan kepada Anda Aula Barat dan Aula Timur dari Thunder Hall ini. Di situ menyimpan sumber energi keabadian yang sangat langka. Anda dapat menggunakannya sesuka hati, setelah Anda pergi maka Thunder Hall kuno juga akan sepenuhnya menghilang dari lautan ketiadaan. Anak kecil, bisakah Anda berjanji satu hal kepada saya? Sebelum saya menghilang saya masih mempunyai satu harapan terhadap Anda," ucap Dewa Guntur dengan nafasnya yang semakin lemah dan semakin lemah. Ia bisa merasakan bahwa ia akan jatuh kapan saja. Sioyan lalu berkata, "Satu hari sebagai guru dan seumur hidup sebagai ayah. Sekarang guru bisa mengatakan kepada saya dan saya berjanji akan menyelesaikan keinginan guru," ucap Sioyan membungkuk di depan Dewa Guntur. Kemurahan hati Dewa Guntur membuat Sioyan ingin membalasnya. Dewa Guntur lalu berkata, "Kamu bisa mencapai tahap ini dengan usia Anda yang masih sangat muda. Dan saya berharap Anda bisa membantu saya membunuh seseorang, jika bukan karena dia saya tidak akan memiliki sisi gelap itu," ucap Dewa Guntur. "Tolong teruskan," ucap Sioyan, "Anda hanya harus mengingat nama Jin Wuye. Dia adalah dewa dari aliansi abadi, saya akan mempercayakan dendam ini kepada Anda," ucap Dewa Guntur. Ketika berbicara tentang nama Jin Wuye tubuhnya benar-benar runtuh dan jatuh ke pelukan Rubah Guntur. Sioyan lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan mengingat nama Jin Wuye dari aliansi abadi. Saya akan membantu guru untuk membalaskan dendam Anda," ucap Sioyan. "Saya sangat senang bahwa Anda memanggil saya sebagai guru. Selamat tinggal muridku," ucap Dewa Guntur meninggalkan senyuman sebelum dia benar-benar runtuh menjadi debu. Rubah Guntur membungkuk pada Dewa Guntur yang menjadi debu di depannya. Sioyan yang melihat pemandangan dia juga merasakan kesedihan. Setelah waktu yang lama Rubah Guntur masih menunggu dan tidak mau pergi. Sioyan perlahan-lahan berdiri dan tidak ingin mengganggu Rubah Guntur. Dia perlahan berjalan keluar dari aula utama dengan tenang. Pintu aula utama adalah aula rahasia yang terkunci. Tidak peduli seberapa keras Sioyan mencoba dia tidak bisa membukanya.
Saat Xiaoyan merenungkannya, tiba-tiba suara rendah terdengar di belakangnya. Hanya kekuatan guntur Tuan yang bisa membukanya, ucap rubah guntur. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa rubah guntur akan tenggelam dalam kesedihan untuk waktu yang lama. Dia tidak berharap bahwa rubah guntur sudah berdiri. Tetapi itu berubah menjadi rubah kecil, tanpa keganasan seperti sebelumnya. Dan sekarang menjadi lucu dan imut, namun di balik kelucuan ini dia adalah binatang yang penuh dengan ancaman mematikan. Xiaoyan mengangguk sedikit lalu memancarkan kekuatan guntur dari lengannya dan tiba-tiba melepaskannya. Pintu rahasia langsung hancur oleh tangan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia menggaruk kepalanya dengan malu. Ia baru saja menggunakan kekuatan ini dan tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Oleh karena itu dia tidak sengaja akan menghancurkan pintu. Setelah pintu hancur secara alami, suara keras itu juga mengejutkan semua orang yang ada di luar aula utama. Mereka berdiri saat mendengar suara itu, debu dari pintu perlahan-lahan menyebar. Bayangan besar dan kecil muncul darinya, satu orang adalah Xiaoyan sementara lainnya adalah rubah guntur yang berubah menjadi lebih kecil. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Teriak Xiaozan segera berlari ke Xiaoyan. King Mu'er juga berlari dengan air mata yang jatuh. Dia melihat Xiaoyan dan terkejut bahwa dengan Xiaoyan benar-benar sembuh. Pembohong kecil, kamu benar-benar membuatku takut, ucap King Mu'er. Xiaoyan meraih pinggang King Mu'er dengan lembut lalu berkata, apakah saya tidak terlihat baik-baik saja? Mengapa kamu suka sekali menangis, ucap Xiaoyan. King Mu'er yang mendengar kata-kata itu membanting telapak tangannya di dada Xiaoyan. Pembohong kecil, apakah kamu melarangku untuk khawatir, ucap King Mu'er dengan cemberut. Menyaksikan keduanya menggoda satu sama lain, semua orang tampaknya tidak bisa mengganggu untuk sementara waktu. Xiaoyan, bisakah kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah kamu menghilang? Sekarang luka-lukamu baik-baik saja, apakah Dewa Guntur memberimu kekayaan besar, ucap Jinsen Bayushi dan bahkan Wu Henjian. Dewa Guntur setelah jatuh, sekarang dia mewariskan kekuatan gunturnya kepadaku, ucap Xiaoyan mengangguk. Warisan, Xiaoyan, ayo ceritakan dengan cepat, ucap Xiaozan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu menatap Jinsen dan yang lainnya. Secara alami Xiaozan mengerti dengan kode ini, itu karena ada orang luar di sini dan privasi semacam ini bukan hal yang baik untuk disebarkan. Jinsen adalah yang pertama berdiri, dia berjalan perlahan ke arah Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya saat berkata, Xiaoyan, aku minta maaf atas apa yang telah dilakukan bawahanku kepadamu. Aku juga berharap saudara Xiaoyan tidak menyimpan dendam terhadap klan Jin saya, ucap Jinsen. Setelah itu dia menoleh ke Wu Henjian lalu berkata lagi, Wu Henjian, ayo kita pergi, ucap Jinsen. Ketika Jinsen akan pergi, tiba-tiba Xiaozan membisikkan sesuatu di telinga Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berubah dingin, dia menatap ke arah Wu Henjian, dia berkata, tanpa diduga sebenarnya ada penjahat yang tidak punya malu seperti itu. Kecuali dia, kalian semua bisa pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, tidakkah kamu hanya ingin menikmati Thunder Hall sendirian? Kita telah kehabisan tenaga dan sumber daya material untuk sampai ke sini. Kita telah banyak menderita untuk itu. Apakah kamu tidak takut saya dan klan Bei akan bertindak atas keserakahanmu ini, ucap Jinsen. Ya, kamu dan Wu Henjian tidak diizinkan pergi, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin kemudian mengalihkan pandangannya ke Bayushi. Bayushi tersenyum pahit. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Jinsen yang melihat ini sangat marah oleh Bayushi. Dia adalah seorang pengecut. Kekuatan agung dari kedua tangan Xiaoyan melonjak, seluruh Thunder Hall tampaknya bergetar. Lautan gemuruh di luar Thunder Hall bahkan lebih mengerikan pada saat ini. Semua guntur meledak di atas Thunder Hall, ekspresi pucat melintas di wajah Jinsen dan Wu Henjian saat melihat momentum Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan Daoxian bintang 2 di permukaan, tetapi Jinsen tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tidak seperti yang ada di permukaan. Kartu trufnya cukup kuat untuk menghancurkan seorang ranah dewa.
Apalagi mereka yang hanya Daosian bintang 5, namun di hati Jin Sen dan Wu Henjian tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk memiliki kekuatan kedua. Oleh karena itu Jin Sen akan melawan Xiaoyan, lagi pula dia sudah berjuang mati-matian untuk bisa memasuki Thunder Hall ini. Dia tidak ingin Xiaoyan menikmati Thunder Hall sendirian. Tiba-tiba Jin Sen menoleh Wu Henjian lalu berkata, "Saya akan bertarung dengan Xiaoyan. Sedangkan Dinghua aku serahkan kepadamu," ucap Jin Sen. Ketika Wu Henjian mendengar nama Dinghua, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk menggigit. Bahkan setelah waktu ini Wu Henjian hampir tidak bisa menekan racun yang masuk ke tubuhnya. Jika dia menerima racun kedua kalinya maka dia akan menjadi cacat. Bahkan jika dia tidak mati. Patriark, Dinghua itu memiliki kekuatan aneh. Dia sangat beracun. Sekarang kita tidak dalam kondisi yang baik. Jika kita bertarung lagi itu akan buruk bagi kita, Patriark. Mari kita kembali ke kota Qianxing. Klan Bei juga mundur dan juga tidak mendapatkan apapun dari Thunder Hall. Kekuatan klan Jin kita masih setara dengan klan Bei. Jika kita gugur di sini maka klan Bei akan sepenuhnya menggantikan kita, ucap Wu Henjian terus membuat Jin Sen patah semangat. Dan Jin Sen harus menggertakkan giginya, apa yang dikatakan Wu Henjian sangat benar, jika Xiaoyan benar-benar meledak lagi maka mereka akan benar-benar mati di sini. Jin Sen memandang Xiaoyan dengan dingin lalu mengangkat Wu Henjian dan kemudian melangkah mundur. Kami tidak membutuhkan Thunder Hall ini. Ayo pergi, ucap Jin Sen dengan enggan. Dia membantu Wu Henjian untuk pergi. Tetapi setelah mengambil 2 langkah tiba-tiba guntur di langit menghantam mereka berdua. Seketika mereka berhenti dengan wajah pucat, aku berkata. Kalian berdua tidak diizinkan pergi, ucap Xiaoyan melangkah maju. Dia menyaksikan Jin Sen dan Wu Henjian yang memalukan. Xiaoyan tidak bermaksud membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dengan sumber daya keuangan klan besar seperti klan Jin. Bukan hal yang sulit bagi mereka untuk membayar orang-orang kuat untuk membunuh Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan berniat untuk membunuh mereka di sini. Xiaoyan tersenyum dingin lalu berkata, karena kamu ingin mengambil hidupku saat dalam kondisi terlemahku. Maka saya akan melakukan hal sebaliknya, sekarang aku akan mengambil hidupmu. Ingat namaku, Kaisar Yan, ucap Xiaoyan melangkah perlahan dengan setiap langkah jejak kaki yang tersisa adalah nyala api. Dan guntur seluruh Thunder Spirit Hall tampaknya berada dalam kendalinya. Xiaoyan mengibaskan tinjunya yang menggantung, itu menabrak Jin Sen dan Wu Henjian dengan sangat keras. Hanya dalam satu serangan ini kedua sosok itu terlempar dengan sangat menyedihkan. Pakaian mereka hancur oleh kekuatan guntur, sial. Patriark, kita hanya bisa berjuang keras, teriak Wu Henjian. Jin Sen menganggukkan kepalanya dengan sangat marah. Dia merasa menyesal saat itu tidak mendengarkan Wu Henjian menyerang Xiaoyan saat terluka. Segera Jin Sen dan Wu Henjian menyerang secara bersamaan. Ketika semua orang di tim Fearless melihat ini mereka ingin membantu Xiaoyan. Tetapi mereka dihentikan oleh rubah guntur, dia adalah penguasa Thunder Hall saat ini. Ada ribuan guntur di Thunder Hall, ribuan guntur merah dan ribuan guntur ungu. Semuanya mendengarkan perintah Dewa Guntur ketika dia masih ada. Setelah warisan Dewa Guntur diberikan ke pemilik baru, maka mereka akan mendengarkan tuan barunya meski hanya Daosian bintang 2. Untuk 2 orang itu bahkan hanya dengan guntur merah sudah cukup membunuhnya, ucap rubah guntur. Setelah dia berbicara semua orang tidak bisa untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah benar-benar sekuat itu? Lawannya adalah 2 Daosian bintang 5, apakah Anda yakin Xiaoyan bisa menyelesaikannya sendirian, ucap Xiaozan sedikit tidak bisa percaya. Rubah guntur melirik Xiaozan dan mengabaikannya, ia duduk dia menonton pertempuran di depannya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.